Oke cuy, kembali lagi bersama gua di sini. Dan kali ini gue tuh bakalan kembali gitu ngebahas Mengungut Loli part ketiga sesuai request kalian gitu cuy. Ya sepertinya di sini kalian tuh udah pada menanti ya kan series yang satu ini. Meskipun ya sebenarnya si Aris itu kayak sih udah bahagia banget hidup sama si Tiana. So ya seperti requestan kalian ya kan. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas manga Yoppare Tozoku Dore no Shoujo Wokao part ketiga. Dan tanpa berlama-lama ya kan, sebelum lanjut gitu cuy, seperti biasa jangan lupa buat ngedukung channel ini. Dan langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Jadi setelah kemarin si Tiana itu lagi ngambek ya kan sama si Aris, di sini mereka semua tiba-tiba dikejutin gitu cuy sama suara ketukan pintu yang ternyata itu berasal dari teman lamanya si Aris yang mampir ke rumahnya dia yang bernama Zack. Nah, maksud kedatangan si Zack ini ya kan di sini itu dikarenakan dirinya itu pengen bercerita itu cuy kepada si Aris kalau dirinya itu udah pensiun jadi seorang petualang karena dia sekarang mutusin menjadi seorang kesatria suci. Meskipun ya di sini si Zack tuh bercerita kalau ya keputusan dia untuk berhenti jadi petualang itu kayak ditentang gitu cuy sama anggota partinya sendiri. Cuman di sini menurut si Aris sih, jika si Zack masih memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya, dirinya cukup mengabaikan hal yang mengganggu jalannya agar ya si Zack itu dapat hidup tanpa sebuah penyesalan. Nah, di sini cuy, satu mereka tuh lagi mau ngobrol ya kan. Si Aris tuh nanyain tentang keberadaan Divine Dragon King, sampai ngebikin raut wajahnya si Zack itu murung seketika. Namun ya di sini mereka itu gak mengungkapkan gitu cuy, Divine Dragon King itu maksudnya seperti apa. Nah, balik lagi ke perbincangannya si Aris dan si Zack cuy. Di sini si Zack itu bilang gitu cuy, kalau ya pada saat dirinya tuh merasakan teh buatannya si Tiana, dirinya bilang kalau tehnya buatan si Tiana itu enak banget. Sampai ya di sini itu ngebikin si Aris sedikit menyindir gitu cuy, apakah si Tiana itu akan dibawa pergi oleh si Zack. Dan bahkan ya di sini si Zack itu juga balik menyindir gitu cuy, kalau ya apakah si Tiana itu adalah hasil dari penghasilan gelapnya si Aris. Namun di sini ya si Zack itu bilang gitu cuy, nampaknya si Aris tuh suka banget ngebikin Nona Tiana itu khawatir sama dirinya. Sampai ya ngebikin si Tiana itu ngeluarin tatapan sinisnya gitu cuy, dan malah ngerumpi sama si Zack yang malah ngomongin kalau ya si Aris itu adalah orang yang tidak peka. Cuman ya si Aris tuh kayak tersenyum gitu cuy dan bilang kalau sejak si Zack itu menjadi seorang kesatria suci, dirinya itu mulai semena-mena kepada dirinya. Ya di sini si Zack itu mengungkapkan gitu cuy, kalau ya emang ada alasan tertentu kenapa dirinya tuh bersikap kayak demikian. Apalagi menurutnya melayani istana dan orang-orang penting itu cukup merepotkan bagi si Zack. Sampai ya gara-gara mereka itu berbincang terlalu lama ya kan, di sini si Zack itu selalu menggoda si Aris gitu cuy. Bahkan ya menggodanya itu kayak terlalu berlebihan, sampai yang ngebikin si Aris tuh nyuruh si Zack buat segera pulang gitu cuy. Dan ya saat dah mau pulang cuy, di sini si Zack itu ngasih ucapan selamat tinggal dan pesan gitu cuy kepada si Tiana kalau dirinya itu harus menjaga si Aris baik-baik. Ya di sini pas si Zack itu udah pergi ya kan, si Tiana itu bilang gitu cuy kepada si Aris kalau ya si Zack itu adalah orang baik. Karena menurutnya saat si Aris mengobrol dengan si Zack, si Aris kelihatannya itu seneng banget cuy. Nah setelah si Aris tuh ngobrol dengan si Tiana, si Aris tuh mutusin buat pergi tidur gitu cuy, karena dia itu rada jengkel sama kedatangannya si Zack. Dan di sini si Tiana itu juga bilang ke masternya itu cuy, kalau masternya tuh mau tidur, dirinya pengen beres-beres rumah aja. Karena ya menurutnya dia itu udah cukup tidur pada saat masternya itu lagi berada di dalam dungeon. Ya di sini pas si Tiana itu ngucapin selamat malam buat masternya ya kan, dirinya itu dibuat malu gitu cuy awas si Aris, karena si Aris tuh mengucapkan kalau ya dia itu menantikan masakan malam buatannya si Tiana. Nah di sini cuy, saat si Tiana itu lagi berberes rumah sampai nyuciin pakaiannya si Aris, di sini si Tiana itu kayak bengong gitu cuy, sembari ya dirinya itu ngeliatin celana dalamnya si Aris yang lagi dicuci sama dia. Ya di sini si Tiana itu ngeliatin celana dalamnya si Aris yang lagi robek gitu cuy. Ya di sini gua gak tahu anjir ini maksudnya apa dah. Entah apa ini pikiran autornya kan. Nah di sini gitu cuy, saat si Aris tuh pada akhirnya udah terbangun dari tidurnya ya kan, dirinya itu dikejutin gitu dengan kemunculannya si Tiana dengan raut wajah yang murung, dikarenakan ya si Tiana itu bilang kalau ternyata bahan makanannya dia itu udah habis. Sampai pada akhirnya ya mereka di sini itu mutusin buat pergi belanja gitu cuy, karena ya bahan makanan mereka itu habis gara-gara menyambut kedatangannya si Zack.
Cuman ya pada saat mereka itu lagi jalan-jalan, di sini mereka itu malah bertemu gitu cuy sama si Gina yang lagi diusir dari penginapannya gara-gara telat membayar sewa. Padahal ya sama dia uang sewanya itu udah dibayar gitu cuy. Ya di sini pada saat dah ketemu dengan si Aris ya kan, si Gina itu kayak merasa sok belagu gitu cuy, dan merasa nggak ada apa-apa sama dirinya. Padahal ya dirinya tuh sedang nggak baik-baik saja. Nah di sini ya pada saat udah dibantuin sama Haris ya kan buat ngeberesin barang bawaannya, si Gina itu menceritakan gitu cuy kalau dirinya itu udah diusir sama pemilik kos karena ya dirinya itu selalu telat bayar uang sewa. Meskipun ya tiap bulan dia tuh selalu bayar uang sewanya gitu cuy. Ya di sini si Tiana juga berpikir gitu cuy kalau ya hal yang dilakuin sama pemilik kos itu terlalu berlebihan. Namun ya di sini pas si Haris tuh nanyain kenapa sampai tiba-tiba diusir, si Gina itu nyeritain kalau ya pemilik kos itu adalah paman dari salah satu anggota partinya yang kemarin itu lagi ngambek sama Gina dan ngadu ke pamannya kalau ya dirinya itu enggak dapat hadiah quest gara-gara si Gina. Makanya ya si pemilik kos itu tiba-tiba ngusir si Gina itu cuy. Ya di sini kalau semua kalian nonton di part sebelumnya kan, kalian tuh bakalan tahu itu cuy kalau ya kemarin si Gina pas dalam dungeon itu ditinggalin gitu cuy sama rekan separtinya. Nah balik lagi ke Gina cuy. Di sini si Gina juga bercerita kalau ya para anggota party yang meninggalkannya itu bercerita ke semua orang kalau ya mereka itu tiba-tiba diracun sama seseorang dan ditinggalkan di pinggir kota. Dan gara-gara hal itu ngebikin citranya si Haris sama si Gina itu buruk seketika gitu cuy. Ya mendengarkan cerita ini, si Haris tuh sebenarnya jengkel gitu cuy sama kelakuan mereka. Namun ya pada akhirnya si Gina itu kayak nenangin si Haris gitu cuy dengan bilang ya kalau bagaimana kita bersulang sebagai orang yang udah menjadi sesama korban dari mereka. Dan di sini cuy, pas sama si Tiana, si Gina itu ditanyain akan apa yang akan dia lakukan setelah ini. Si Gina itu bercerita gitu cuy kalau ya dirinya mungkin akan pergi ke kota dan bakalan bekerja sambilan sebagai pengajar membaca dan menulis. Meskipun ya si Haris itu juga heran di sini cuy kalau ya dilihat dari ceritanya si Gina itu punya wawasan dan pekerjaan yang banyak. Namun kenapa dia itu kayak selalu kehabisan uang gitu cuy. Cuman ya di sini pas berpikiran kayak demikian, si Haris itu rada tersadarkan gitu cuy kalau ya si Haris itu juga butuh pengajar yang mau ngajarin si Tiana membaca dan menulis. Ya sontak di sini si Haris tuh nawarin gitu cuy kepada si Gina apakah si Gina itu mau menjadi pengajarnya si Tiana atau tidak. Ya di sini awalnya si Gina tuh mau menolak gitu cuy karena ya dirinya tuh juga butuh sebuah tempat tinggal. Namun pas si Tiana bilang kalau ada kamar kosong di rumahnya, si Gina itu langsung antusias gitu cuy. Dan di sini ya si Haris tuh ngebuat kesepakatan gitu cuy kalau jika si Gina itu mau, dirinya itu bisa tinggal di rumahnya sebagai ganti biaya mengajarkan si Tiana membaca dan menulis. Ya di sini mendengar sebuah tawaran yang menarik dari si Haris, si Gina itu langsung menyetujui hal ini itu cuy. Dan ya pada saat si Gina itu udah setuju, si Tiana itu tanpa sadar memanggil si Gina dengan sebutan sensei. Namun ya di sini si Gina itu kayak merasa nggak pantas gitu cuy jika dipanggil sensei sama si Tiana. Hingga ya di sini si Tiana itu mutusin gitu cuy buat memanggil si Gina dengan sebutan One-chan. Karena ya di sini si Tiana itu sangat pengen banget gitu cuy memiliki seorang One-chan di hidupnya dia. Nah saat mereka itu udah sampai di rumahnya si Haris cuy, si Gina itu sangat terkejut banget karena ya dirinya itu melihat rumahnya si Haris itu besar banget. Sampai ya pas dirinya tuh ngeliat beneran ada kamar kosong untuknya, si Gina itu beneran terkejut cuy karena ya emang beneran ada kamar kosong di rumahnya si Haris. Sampai ya si Gina yang merasa heran, dirinya tuh kayak bertanya-tanya gitu cuy apakah si Haris itu berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun ya pas di sini si Haris tuh pengen menjawab keheranannya si Gina, di sini si Tiana itu langsung menyapa mereka dan bilang kalau ya tehnya mereka itu udah siap. Nah saat mereka itu lagi menikmati teh bersama, si Gina itu heran gitu cuy sama apron yang dipakai sama si Tiana. Namun ya pas sama si Tiana bilang kalau apron ini tuh adalah bekas peninggalan rumah ini, si Tiana itu kayak rada tersinggung gitu cuy sama ucapan dari si Gina dan bilang kalau ya dirinya tuh enggak bisa menjahit. Ya di sini mendengar ucapan dari si Tiana, si Gina di sini menawari si Tiana gitu cuy kalau dirinya enggak keberatan, dirinya itu bakalan mengajari si Tiana bagaimana cara menjahit. Nah
Nah, di sini cuy, saat mereka semua itu mutusin buat tidur, si Gina yang masih belum mendapatkan kasur, di sini ya sama si Tiana itu ditawarin gitu cuy, kalau ya dirinya bisa tidur bareng sama masternya. Ya, di sini si Gina sontak langsung diem membatu gitu cuy, pas ngedengerin ucapan dari si Tiana. Ya, sontak gara-gara hal ini agar itu langsung ngebikin si Gina bertanya gitu cuy sama si Tiana, di mana dirinya biasa tidur. Ya, di sini si Tiana dengan polos bilang gitu cuy, kalau dirinya itu bisa tidur bareng sama masternya. Ya, sontak gara-gara hal ini itu ngebikin si Gina enak seketika gitu cuy ngelihat si Aris, karena merasa kalau si Aris itu adalah seorang pedo. Ya, di sini si Gina bilangnya ya kan, terserah hal apa yang akan dilakukan sama si Aris, karena si Tiana itu adalah budaknya dia. Apa ya, di sini si Gina itu kayak nawarin si Tiana gitu cuy, gimana kalau si Tiana itu tidur di sofa dan dia itu tidur di lantai. Nah, saat suasana itu udah mereda cuy, di sini si Tiana itu rada menyinggung masternya dari perkataan dari si Gina yang bilang ya kalau laki-laki dan perempuan itu nggak boleh tidur bersama. Namun ya di sini si Aris bilang cuy, kalau ya si Tiana itu nggak perlu memikirkan hal ini, karena di sini si Aris bilang kalau pas tidur sama si Tiana, dirinya itu kayak merasa ada hal yang spesial sama dirinya. Ya, sontak gara-gara hal ini kan itu ngebikin si Tiana malu-malu seketika gitu cuy, pas lagi ngedengerin ucapan dari si Aris. Meskipun ya sebenarnya si Aris tuh kayak terpaksa itu cuy mengucapkan hal tersebut. Dan ya ternyata itu cuy, di lain sisi akan si Gina itu ternyata masih belum tidur dan lagi mendengarkan percakapan mereka. Dan di sini ya responnya si Gina bilang kalau ya sepertinya dirinya itu nggak perlu merasakan khawatir. Dan pada akhirnya mereka semua itu mutusin buat beristirahat cuy. Nah, jadi gimana menurut kalian buat part ketiga kali ini? Ya, di sini entah kenapa ya kan, gue tuh kayak merasa lagi ngebaca simulasi rumah tangga aja. Ya gak tau udah kenapa bisa kayak demikian ya kan. Ya, jadi gimana menurut kalian, lanjut atau enggak? Kalau lanjut jangan lupa itu cuy buat menekan tombol subscribe. By the way, ini mungkin next bakalan gue usahain ya kan buat upload 2 video sehari. Gak tahu bakalan bisa atau enggak, tapi mungkin kalau semua 2 video dalam waktu sehari, kayak sih satu seriesnya bakalan gue bikin lebih singkat daripada series satunya lagi. Ya, buat hal ini kita tungguin aja nanti itu cuy. So, mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue di sini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi.